Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Luciana dari kelas reguler A1 semester 5 Pendidikan Anak Usia Dini akan membahas tentang analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antar variabel, yaitu koefisiensi korelasi, koefisiensi sederhana, dan analisis determinasi. Koefisiensi korelasi atau R adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel ataupun arah hubungan dari variabel-variabel. Nilai R bergerak dari -1 sampai +1. Kekuatan hubungan diketahui dari angka nilai, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif ataupun negatif. Berikut tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan. Contoh, apabila R sama dengan -1 artinya korelasi negatif sempurna. Ini menandakan ada hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik, maka variabel Y turun. Apabila R positif 1 artinya korelasi positif sempurna. Ini menandakan ada hubungan searah antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik, maka variabel Y itu naik. Kemudian ada korelasi sederhana atau persen produk momen atau PPM. Asumsinya sampel diambil secara acak atau random. Data setiap variabel berdistribusi normal. Bentuk regresi linear digunakan untuk data interval atau rasio. Dengan data interval atau rasio, berikut rumus untuk menghitung nilai R. Atau setelah menggunakan format tabel penolong, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Contoh soal, seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah SKS yang diambil dengan IP mahasiswa dan dikumpulkan adalah sebagai berikut. Berdasarkan kasus tersebut, berapa besar hubungan atau korelasi antara jumlah SKS dengan IP yang diperoleh? Dan yang kedua, berapa besar jumlah jumlah SKS terhadap IPK yang diperoleh dengan A sama dengan 5%? Ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. Ditanyakan, berapa besar jumlah SKS dan IPK yang diperoleh? Buatlah tabel penolong untuk mencari nilai R sebagai berikut. Kemudian ada korelasi sperma. Teknik korelasi ini masuk kategori statik non parametrik. Tidak harus memenuhi syarat-syarat keparametrikan. Asumsinya data tidak berdistribusi normal. Data diukur dalam skala ordinal. Langkah menghitung korelasi sperma. Yang pertama, buat urutan atau peringkat data masing-masing variabel dan cara. Untuk masing-masing variabel, urutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Jika ada beberapa data yang nilainya sama, tetap dituliskan sebanyak berapa data yang sama tersebut. Kemudian data terendah diberi ranking 1, lalu data berikutnya 2, dan seterusnya. Jika ada data yang nilainya sama, maka rumus ranking sama dengan posisi atau ranking seharusnya bagi berapa banyak data yang sama, lalu seluruh data tersebut diberi ranking yang sama. Rumus untuk menghitung nilai R adalah sebagai berikut. Contoh soal, seorang manajer ingin mengetahui apakah ada korelasi
motivasi berprestasi dan kinerja karyawan di perusahaannya. Berikut adalah data yang diperoleh. Ya, nah yang ditanyakan berapa besar hubungan antara motivasi prestasi kinerja karyawan. Peringkat untuk data skor motivasi prestasi karyawan dengan tabel, yaitu sebagai berikut. Berprestasi dengan kejelasan yang meneruskan hipotesis tidak dapat yang signifikan motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan dapat hubungan signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. O dibagi R sama dengan 0, sedangkan H dibagi R tidak sama dengan 0. Menentukan statistik uji korelasi seman, arah pengujian hipotesis dibagi 2 arah atau non-direksional 5%. Kaidah pengujian O diterima jika negatif tabel kurang dari positif tabel O. Menentukan statistik hitung berdasarkan perhitungan di awal diketahui R hitung sama dengan 0,90. Menarikkan R tabel sama dengan 0,648 lebih dari tabel, artinya HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dan kinerja karyawan dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian ada koefisiensi determinasi atau KD adalah angka yang menyatakan kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh satu atau lebih variabel X terhadap variabel Y. Rumusnya KD sama dengan R pangkat 100%. Uji signifikan korelasi. Uji signifikan koefisien korelasi digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi atau nyata secara statistik. Contoh, populasinya adalah siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta dan sampel yang diambil adalah 12 siswa SMA 1 Yogyakarta. Jadi, apakah hubungan yang terjadi atau kesimpulan yang diambil dapat berlaku untuk populasi, yaitu seluruh siswa SMA 1 Yogyakarta? Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikan sama dengan 5% atau 0,5%. Nah, yang terakhir ada metode kuadrat kecil. Regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya berpangkat paling tinggi 1. Regresi linear sederhana hanya melihat dua variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang lainnya tidak tergantung pada variabel yang lain. Variabel terikat adalah variabel yang nilai tergantung pada variabel yang lain. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kemudian saya ucapkan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.